Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الفتوح والبطوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح، واهدي قلوبنا بحق نبينا محمد وصحح أجسادنا ونور أبصارنا وسدد ألسنتنا بحق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tawadhu'u zinatul hasani. Dan tawadhu itu adalah perhiasan al-hasan, yaitu bagusnya keturunan. Kita lagi bicara tentang ungkapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana beliau mengatakan ada 8 perkara, yang mana 8 perkara tersebut merupakan perhiasan bagi 8 perkara yang lain. Yang pertama kita sudah bahas al-afaf zinatul faqr. Menahan diri dari meminta-minta itu merupakan perhiasan orang yang fakir. Yang kedua, syukur zinatul ni'mah. Syukur itu merupakan perhiasan nikmat. Yang ketiga, as-sabru zinatul bala. Sabar itu merupakan perhiasan ujian. Sampai terakhir, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan as-sabru maqiyatun tabu wa qana'atu sayyidun la yakbu. Sabar itu maqiyatun la takbu. Sabar kata Sayyidina Ali adalah kendaraan yang tidak pernah berlincir, ya, kendaraan yang tidak pernah goyah, tapi kendaraan yang kuat. Wal-qana'ah, sedangkan qana'ah merasa cukup, ya, dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala itu adalah sayfun la yabbu. Itu bagaikan pedang yang tidak pernah meleset dari sasarannya. Artinya orang kalau punya sifat sabar, dia seperti orang punya kendaraan, ya, punya kekuatan dalam dirinya, nggak akan goyah. Ya, karena dia tahu dengan ujian itu, ya, itu adalah merupakan apa? Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan dia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, itu bagaikan pedang yang akan meleset dari sasarannya. Artinya sikap seorang itu adalah sikap yang tepat, gitu. Ya, buat orang yang ketika mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya at-tawadhu zinatul hasan. Tawadhu itu rendahnya hati yang merupakan perhiasan al-hasad. Apa itu al-hasad? Wa huwa ma ya'udduhu al-insanu min mafakhiri abaihi. Hasad itu adalah sesuatu yang manusia itu menganggapnya min mafakhiri abaihi, termasuk kebanggaan orang-orang tuanya, namanya hasad.
Seperti misalnya kita punya orang tua atau kita punya kakek atau kita punya datuk, mereka itu orang-orang yang punya keistimewaan tuh, ya. Itu namanya al-hasad. Nah, ketika ada orang yang bapaknya atau kakeknya atau datuknya memiliki kemuliaan, tapi dia tahu, ya, nggak entar mengatakan dia tuh bapak gue, dia tuh kakek gue, dia tuh datuk gue, nggak begitu, ya. Nah, itu merupakan perhiasan buat diri, ya. Kenapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Laisa al-fata man yaqulu kana abi, walakin al-fata man yaquluha ana." Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bukanlah seorang pemuda itu yang selalu mengatakan, lihat orang tua gue tuh, lihat kakek gue, ya, lihat datuk gue. Itu bukan pemuda tuh persinaan. Tapi walakin al-fata man yaquluha ana. Ada tapi yang disebut pemuda kata Sayyidina Ali, ini saya, abah saya, kakek saya, datuk saya, tapi saya. Artinya dia buktikan kemampuan dia sendiri, ya, dengan tidak membanggakan keturunannya. Makanya itu merupakan perhiasan daripada hasad kalau dia punya sifat tawadhu, ya. Awamina kiminasi, atau al-hasad itu juga termasuk adalah sesuatu yang orang menganggap daripada manaqib dirinya. Manaqib itu adalah cerita-cerita yang baik, ya, sejarah kehidupan yang baik, yang indah, ya. Itu juga termasuk daripada al-hasad, ya. Manaqib itu ditulis tujuannya bukan untuk bangga, tapi manaqib itu ditulis, dibacakan, ya, itu tujuannya untuk apa ya? Untuk ibadah, ya, untuk iktibar, untuk pelajaran. Buat siapa? Buat yang setelahnya. Nah, sehingga ketika yang setelahnya itu mendengarkan manaqib, ya, abahnya, kakeknya, datuknya, ya, diharapkan itu dia bisa mengikuti langkahnya, mengikuti jejaknya. Itu tujuannya, ya. Ya, sebagaimana sering kita lihat, ya, kita hadiri acara peringatan haul ulama-ulama besar, ya. Nah, di situ dituliskan manaqib itu, dibacakan manaqib-manaqibnya. Ya, tujuannya buat khusus di keturunan dan yang hadir itu ikutin tuh sepak terjangnya orang yang dihaulin. Oh, ternyata yang dihaulin ini adalah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setiap hari, setiap saat, setiap waktu semuanya dihabiskan untuk apa? Untuk dakwah di jalan Allah. Ya, setiap hari, setiap waktu, setiap saat tidak pernah lepas dari baca Quran, ya, dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan yang hadir dalam acara-acara haul itu ambil etika, ambil pelajaran. Kalaupun nggak bisa semuanya diikutin, ya, ulama-ulama yang dulu yang dibacakan manaqibnya, yang diceritakan tentang keistimewaannya, ya, nah, setidaknya ada bagian kecil yang bisa diambil. Apa yang bisa? Oh, dari sisi akhlaknya dia, ya, yang mana dia punya akhlak. Setiap ketemu orang senyum, itu aja diambil. Adapun misalnya ibadahnya, sholat ini nggak mampu, diambil bagian yang terkecil. Ya, ya. Bidini wa mali wa judi wa syuja'ati. Jadi hasad itu adalah sesuatu yang pertama adalah orang menganggap kebanggaan orang tua itu namanya hasad. Atau juga hasad itu adalah sesuatu yang dibanggakan oleh orang dari apa? Dari cerita-cerita baik tentang dirinya, baik itu urusan agamanya, urusan hartanya, wajudi,
urusan kedermawanannya, wasyuja'ati, dan urusan keberaniannya. Ya, itu namanya ihsan. Nah, ketika ada seseorang ya, yang dirinya punya kisah yang indah, kisah yang baik, atau orang tuanya, atau kakeknya, atau datuknya, ya baik dalam urusan agamanya, hartanya, terus kemudian kedermawanannya, ya, dia nggak jadikan itu satu kebanggaan, tapi dia tahu dia rendah diri, ya, dia rendah hati, ya, bahkan diikuti tuh, dicatat satu persatu, nah maka itu kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, apa ya, zinatul hasan, itulah merupakan perhiasannya al-hasan. Ya, yang keempat. Bagi amarat tawadhu'i, maka di antara tanda-tanda tawadhu' itu apa? Al-khumul. Ya, khumul itu artinya ya, dengan menyendiri, ya, atau dengan apa? Ya, kalau bahasa aslinya khumul itu sederhana, gitu. Gak berpenampilan yang memang bukan pantasnya, ya, namanya khumul. Itu diantara tawadhu. Jadi kalau memang bukan pakaian ini akan pakai, ya, seperti halnya, mohon maaf, Hansip pakai pakaian jenderal, itu nggak pantas tuh, ya. Jenderal kan pakaiannya bintang 4, bintang 2, bintang 3, ya. Dipakai sama Hansip, kalau Betawi kegoprongan begitu, ya. Nah begitu juga, ya. Orang yang ya bukan siapa-siapa, ya nggak pantas untuk berpenampilan yang siapa-siapa, ya, seperti penampilan ulama-ulama besar misalnya, ya, ya. Nah, itu bukan tempatnya, ya. Tapi kalau memang dia pantas, ya nggak apa-apa. Ya. Nah, orang tawadhu ini cirinya adalah ya, hubbul khumul, dia suka dengan kesederhanaan. Bukan berarti orang yang tawadhu itu nggak boleh berpakaian kayak gini, bukan. Oh, jadi berpakaian kayak gini, ya. Nah, cuma ini bukan satu kebanggaan, ya. Nah, semata-mata kenapa? Karena mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau dengan berpakaian seperti ini, ya, itu adalah satu hadis Nabi berkatakan, apa? Ta'amamu fa innal malaikata ta'amana. Gunakanlah imamah, karena sesungguhnya para malaikat itu berimamah. Dalam hadisnya, ya. Kemudian apa lagi di antara tanda tawadhu? Wa qabulul haqqi mimma ja'a bihi min syarifin aw ghairin. Orang disebut tawadhu ketika dia qabulul haqq, dia menerima kebenaran yang mana mimma ja'a, kebenaran itu datangnya dari orang bihi min syarifin, baik yang ngasih tahu kebenaran itu orang yang mulia, bawatiin atau orang yang biasa-biasa aja, ya. Itu namanya tawadhu. Orang yang dikatakan tawadhu ketika dia nerima nasihat, dia nerima kebenaran yang mana kebenaran itu datang dari siapa aja, mau dari orang yang mulia mau datang dari orang yang biasa-biasa aja. Ketika itu datang ke kebenaran, maka dia terima, itulah dia tawadhu. Ya. Nah, kadang-kadang ada di antara kita, ya, nerima nasihat, nerima kebenaran, kalau yang datang dari orang yang kita anggap mulia, benar nggak? Ya. Ya. Tapi begitu yang datang berikan nasihat, berikan kebenaran kepada kita orang yang biasa-biasa aja, nah, kadang-kadang kita gimana? Kalau apa sih lo? Begitu kan? Kalau begitu berarti masih ada dalam diri kita sifat bukan tawadhu, masih takabur, masih sombong kalau begitu. Ya, nah, kalau tawadhu, ya Allah, ahlan wa sahlan, terima kasih banyak, itu udah nasihatnya. Ya, kalau bukan karena nasihatnya itu, ya Allah, itu bisa apa? Terjerumus nih, ya, ke hal yang lebih fatal lagi, lebih jauh lagi. Ya, siapapun itu. Nah, kalau memang itu kebenaran, ambil. Ya, tapi kalau bukan kebenaran, ya ambil dari siapapun, ya. Nah itu ya tawadhu. Kemudian yang berikutnya
wal hilmu zinatul ilmi. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, al-hilm merupakan rendah hati, zinatul ilm itu merupakan perhiasannya ilmu. Orang kalau punya ilmu, ketika ada hilm dalam hati dirinya, artinya hilm itu gak sombong. Kalau untuk dalam hilm dia mirip-mirip deh, dia gak sombong, dia rendah dirinya, gak merasa paling hebat, maka itu ada perhiasan dalam diri kita. Kalau diri kita, karena ilmu ini anugerah yang Allah berikan kepada seorang, dan tujuan dan bukanlah anugerah itu dijadikan satu kebanggaan. Kenapa? Karena ketika anugerah itu diambil lagi oleh yang punya, maka orang yang berilmu jadi berilmu lagi nanti, akan mulia lagi. Makanya ketika punya ilmu nggak boleh sombong. Apa ingat, di atas orang yang alim masih ada lagi yang lebih alim. Ruya annahu kallamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jariyatun min as-sabi wa qala laha man anti bintu rajul jawad hatim. Faqala sallallahu alaihi wasallam irhamu aziza qaumin zalla irhamu ghaniyan iftaqara irhamu aliman dha'a bainal juhal. Diriwayatkan bahwasanya ada seorang jariyah, yaitu budak, perempuan, yang bicara sama Rasulullah SAW. Faqala lalu kemudian Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Man anta?" Siapa ente? Jawab, "Bintu rajul jawad hatim." Saya ini anak perempuan di seseorang yang jawad, yang dermawan. Namanya Hatim. Di sini. Bagaimana Rasulullah tuh menghadapi orang-orang yang kayak begini? Gak sombong Rasulullah. Ini orang yang jarian yang budak bicara sama Nabi tanggapin tuh Nabi dengerin. Karena ada orang yang ketika yang ngomong sama dia, orang-orang yang orang-orang yang rendah dicuekin, bahkan pura-pura nggak dengar, atau ini orang ngomong makanya sono, ada yang begitu, bawa kesini orangnya, ada yang begitu. Tapi Nabi tangkap, sampai Nabi tanya, mana siapa yang begitu, dijawab sama dia. Lalu setelah Nabi tahu siapa orang tersebut, lalu Nabi mengatakan, irhamu aziza qaumin dalla. Kata Nabi, sayangin satu kaum yang pernah mulia, kemudian dia menjadi hina. Ini orang diberitain oleh Nabi, suruh sayangin satu kaum yang dulu pernah mulia, terus kemudian jadi hina. Kemudian apa lagi? Irhamu ghaniyan iftaqar. Sayangin juga orang kaya yang sekarang sudah jadi jatuh miskin. Kemudian apa lagi? Irhamu aliman dha'a bainal juhal. Sayangin itu orang alim yang dia disia-siakan karena dia hidup di antara orang-orang yang bodoh. Ini tiga pesan Nabi itu kepada jariyah tersebut. Yang pertama disuruh untuk apa? Muliain orang yang dulu pernah mulia jadi hina sekarang. Kenapa biasanya orang yang dulu mulia begitu jatuh jadi hina, orang tidak mau lagi dekat. Nabi kasih tahu di situ, jangan. Dulu mungkin dia memang lagi hebat-hebatnya. Namanya titipan. Dan kehidupan itu kan berputar. Tergantung yang punya. Makanya kata almarhum Zainul Abidin, jadilah diri kita seperti tukang parkir. Tak sombong dengan titipan yang begitu banyak. Dari lemar mobil datang, motor datang, sepeda datang, dia santai aja. Dan dia nggak apa-apa tuh dengan itu semua. Orang bukan punya ini titipan.
Begitu di jalan cuma mobil di jalan, motor di jalan, itu dia dia. Enggak, dia berangkat karena itu diizinkan. Ya. Nah begitu juga. Ya. Orang yang dulunya mulia, ya boleh jadi. Karena kehidupan itu berputar, kemudian tidak mulia lagi. Jadi, nah, dulunya punya jabatan, punya pangkat. Nah, terus kemudian apa lagi? Setelah jabatannya udah ada, pangkatnya ada, kembali lagi ke rakyat biasa. Ya, karena tadi ya kamu sayangi itu yang model begitu tuh. Ya, sayangi. Apalagi kalau waktu dulu dia lagi menjabat hebat, ya dia baik sama yang di bawahnya. Ya, begitu dia jatuh, nah, itu jangan dikucilin, rangkul lagi tuh. Ya, tapi biasanya kita tuh kalau ada orang yang dulu di pejabat, lagu sombong, begitu jatuh, rasain kalau begitu. Ya. Tapi akan kenal dia juga begitu ya. Ya boleh. Saya tahu dengan dia dirahmati, dikasih sayangi, ketika dalam posisinya udah hina, dia bisa taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu merupakan sebab kita, kita berpahala satu kalau gitu. Ya. Begitu juga orang-orang kaya yang dulunya kaya, ya, mobilnya ada 20. Kita satu aja belum, ini 20 mobilnya, habis ke mobil. Ya Allah, kayak orang-orang saudara-saudara kita yang terkena musibah di Aceh sini aneh. Mereka tak tahu tuh di dalam mobil banyak yang meninggal. Ya Allah, mudah-mudahan yang meninggal diampuni salahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya keluarga yang tinggalin, yang hartanya pada hilang, yang pada hidup di sekarang susah, yang tidak kesabaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga dari perintah sayangi orang alim, ya, yang mana ketika dia hidup di tengah-tengah orang-orang yang bodoh, karena orang alim ketika hidup di tengah orang bodoh dia akan disia-siai. Ya sayang. Kenapa? Karena dia ini merupakan orang yang bisa memberikan harapan, memberikan cahaya di tengah-tengah orang bodoh. Tapi kan orang-orang bodoh yang ada di sekitar ini nggak tahu, dan karena memang dia nggak mau suatu cahaya, akhirnya disia-siai. Ya, makanya apa? Sayangi orang alim yang model begitu. Ya, nah, kalau bisa angkat tuh dia begitu. Ya, kita lihat nih, ternyata dia ada potensi alim, aja, nggak apa-apa, aja. Suruh dia untuk apa misalnya? Nah, supaya apa? Kealiman itu ilmunya ada manfaatnya. Itu yang kelima. Ya. Yang kemudian yang keenam, apa yang ketujuh? Yang keenam, ya, yang keenam, wat tazallulu zinatul muta'allim. Karena saya tahu kalau Rasulullah radhiyallahu anhu at-tazallul, merasa hina, itu merupakan zinatul muta'allim, yaitu perhiasannya orang yang belajar. Ya, murid itu harus merasa hina di hadapan gurunya. Jangan murid di hadapan gurunya hebat, jangan tertawa. Lihat orang-orang dulu gitu, bagaimana itu ketika di hadapan guru-gurunya. Dan itu bukan eksploitasi seperti yang dikabarkan sekarang. Ya, di pesantren itu yang namanya santri ketika di hadapan gurunya itu bukan satu bentuk eksploitasi, itu adab lagi diajarin sama gurunya. Karena sahabat-sahabat pun begitu kan. Ya, sampai ada sahabat yang apa? Yang saking merendahkan diri di hadapan Rasulullah, sekali lagi nggak dikasih pegang warnanya. Siapa itu sahabat? Si Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi itu kalau masuk masjid, keluar masjid itu pegang sekali, pegang di sahabat si Abdul bin Mas'ud ditaruh di sini. Saking apa? Saking cintanya Rasul dan bahkan saking merendahkan diri dalam Rasul sedang. Makanya nggak heran kalau kemudian ada ustaz, ada kiai, ya kemudian begitu dia datang satu acara, sedang dipegangin murid, ada nggak yang begitu? Ada, karena lihat dulu sahabat begitu kan Nabi. Ya, nah ketika seorang
yang belajar ilmu agama dia punya sifat at-tadallul, dia merendahkan dirinya, menghinakan dirinya, nah itu merupakan zina, itu merupakan perhiasan. Ya, kalau dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu luar biasa itu. Ya, itu satu kitab yang betul-betul isinya mendidik seorang murid kepada gurunya. Ya, karena memang itu perlakuan semua para sahabat kepada Nabi begitu. Dan bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ana abdu man 'allamani harfan." Aku ini adalah budak orang yang mengajarkan aku satu huruf. Satu huruf yang pernah mengajar Sayyidina Ali akan kami diri sebagai budak. Bagaimana kalau mengajarinnya udah berhuruf-huruf gitu, ya, sampai segitu. Ya. Kalau di pesantren tuh, ya gurunya belum duduk dia belum duduk. Kalau gurunya belum makan dia belum makan. Itu begitu pesantren, dia nungguin guru itu ambil baru diambil. Nggak ngeduluin, itu namanya ada dulu sebetulnya. Ya. Menghinakan dirinya di hadapan guru itu merupakan zina, itu bukan bentuk eksploitasi, bukan. Ya. Bukan. Itu mengajarkan adab, ya, mengajarkan adab kepada murid-muridnya. Karena sayangnya begitu seorang murid kepada gurunya. Ya, dan kebanyakan murid yang khidmatnya lebih tinggi ya dibandingkan belajar dengan guru, itu yang lebih cepat jadinya murid yang khidmat. Kebanyakan begitu. Ya, kebanyakan muridnya yang khidmat. Di antaranya ya, murid-murid yang khidmat terhadap gurunya itu Syekh Ali bin Abdul Baras, ya, yang dikenal tuh, ya, murid daripada Imam Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Syekh Ali bin Abdul Baras. Ya, belajar sebentar, cuma khidmatnya lama. Ya, khidmatnya sampai satu ketika ada orang datang ingin bertanya satu persoalan kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ya. Lalu kemudian Habib Umar lemparin kepada muridnya. Ini murid bingung, belum pernah diajarin, tapi disuruh jawab satu persoalan. Nah, tapi karena gurunya lihat ini orang khidmatnya luar biasa, disuruh jawab. Nah, terus apa? Akhirnya Allah berikan futuh kepada saya Ali bin Abdul Baras. Diambil satu kitab, ini jawaban persoalan itu ada di sini, baca. Kaget itu semua. Ya. Nah, kalau udah khidmatnya kelewat seperti itu, jatuh hati gitu Umar bin Khattab guru kepada muridnya, sehingga setiap ada orang yang berdoa atau yang mendoakan dirinya tapi tidak mendoakan Syekh Ali bin Abdul Baras, maka doanya ditolak. Habib Umar nggak mau tuh. Ya, makanya kita sudah dengar ya baca di atas ada. Ya, supaya khususnya lebih nafas Habib Umar bin Khattab Syekh Ali bin Abdul Baras. Saking apa? Saking tetap. Begitu juga Haji Abdul Qadir yang makamnya di sebelah Habib Husin Barat, itu sama. Bahkan asalnya dia bukan dari orang Islam. Ya, dalam riwayat dikatakan, dalam manaqib dikatakan, beliau ini aslinya bukan dari orang Islam, dari non Muslim. Cuma satu ketika Allah perlihatkan kepada Haji Abdul Qadir karamahnya Habib Husin Abu Bakar al-Idrus. Jadi cara Allah nih, jangan diprotes. Allah punya cara, Allah pengen hamba yang bernama Abdul Qadir jadi orang Islam gitu. Makanya dikasih hidayahnya lewat karamah. Sampai ketika akhirnya melihat kejadian yang luar biasa, Allah kasih taufik hidayah dalam dirinya, dia kemudian ikut Habib Husin sampai akhir hayatnya, sehingga akhirnya dikuburkan di sebelah kuburnya. Ya, itu banyak sekali cita-cita yang seperti itu. Ya, kenapa? Karena tadi itu. Ya, ad-tadallul zinatul muta'allim. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja yuridu ilman yata'allamuhu fatahallahu lahu baban ilal jannah." Masyaallah. Kata Nabi alaihi wasallam, "Man kharaja," yang mudah-mudahan kita termasuk nih.
Siapa saja yang keluar dari rumahnya, kita keluar dari rumah kita, kharaja yuridu, kita ingin ilman, belajar satu ilmu, ya, dari rumah kita datang ke sini belajar satu ilmu. Apa kata Nabi? Ya ta'allamahu, yang ilmu itu ya pelajari, ya. Apa itu ilmunya? Yang penting ilmunya ilmu yang kaitannya dengan akhirat. Dia pelajari. Apa kata Nabi? Fatahallahu lahu baban ila jannah. Allah buka buat orang tersebut pintu untuk masuk ke dalam surga. Masya Allah. Mudah-mudahan kita masuk semuanya. Keluar dari rumah kita belajar ilmu, ya, Allah buka pintu untuk menuju surga buat kita. Ya, ini Nabi yang bicara nih. Ya, Nabi nggak pernah dusta dalam pembicaraannya. Bukan hanya orang Islam yang mengakui Nabi nggak pernah dusta, orang-orang kafir saat itu di sekitarnya juga mengatakan bahwa Nabi nggak pernah dusta. Makanya Nabi dulu di kaumnya, ya, apa disebut ketika diluka Nabi orang yang percaya, karena nggak pernah didapati ada kebohongan. Itu sebelum diangkat di Nabi itu, orang kampung itu sepakat kasih julukan Nabi, ya. Ini Nabi yang bicara. Dan sampai di situ kata Nabi, wa farashat lahul malaikatu aknafa. Masya Allah. Dan juga para malaikat ini mereka membentangkan sayap-sayapnya itu buat orang yang keluar dari rumahnya belajar satu ilmu. Masya Allah. Ya. Jadi malaikat nih bentangin sayapnya, ya, dengan tujuan apa? Rahmat kita dapat tuh selama kita jalan dari rumah kita menuju tempat kita belajar. Ya, makanya orang yang hadir di majelis ilmu hati tenang, kan? Walaupun di rumah pikirannya banyak. Iya, inilah taman surga. Ya, inilah taman surga. Seperti yang Nabi sampaikan, jika mau tuh berian jannah fakau. Kalau kalian melewati taman surga, mampir. Ya, mampir. Para sahabat nanya, apa sih riyadul jannah? Apa sih taman surga ya Rasulullah? Maka disuruh majelis ilmu taman surga. Ya, kenapa? Karena orang yang duduk di majelis ilmu itu dia akan mendapatkan ketenangan. Coba ditanya masing-masing hati. Ya, di rumahnya ada persoalan kan? Ada yang kokangnya bunyi, ada yang motornya belum bayar, berasnya habis. Ya, tapi begitu masuk di majelis ilmu, pikiran itu ada nggak? Nggak ada, nggak ada. Ya, tadi kita berangkat dari rumah kemarin. Anak berpesan deh, Mbak jangan lupa beli pembersih kaca buat besok mau sekolah. Kalau Mbak beli tak kira ngomelin, gua udah pusing dikit deh. Ya tadi soal begitu sampai musola gitu loh, karena kalau gitu itu loh deh. Ya Allah, makanya kita ulama, ya, orang yang dapat kesempatan hadir di majelis ilmu, ya, yang itu merupakan taman surga, insya Allah nanti dia akan menjadi penghuni surga yang Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita dapat itu semua. Ya, karena kata Nabi dalam hadis yang lain, "Malita kalau dia ada ilman, ghufir lahu qabla an yakhluh." Orang yang bergegas dari rumahnya untuk belajar satu ilmu, dia sudah diampuni dosanya sebelum dia melangkahkan kakinya. Sore-sore misalnya tadi, ya, jam 5 belum mandi itu, ya, terus jalan mau ngapain? Mau ngaji, malam kumis, musola, indoor. Sebelum dilangkahin kakinya itu kalau Nabi, karena dia udah pengen dari ilmu, menuntut ilmu, udah diampuni dosanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keuntungan orang-orang yang menuntut ilmu. Makanya kalau seandainya, saya sering bilang, kalau seandainya ini dibuka, dihijab nih, ya, tentang pahala, tentang hamba-hamba Allah, makhluk Allah yang hadir di majelis ilmu ini, orang berebutan masuk ke dalam majelis ilmu. Ini nggak bakalan program begini, ada. Nah, dia tahu pahala besar luar biasa. Tapi kalau Allah lakukan hijab, ya udah. Karena dianggap sama orang, itu kan imateri ya kan. Ya, karena orang-orang sekarang tuh ya yang material, yang jelas, ya itu yang diambil. Tapi yang nggak jelas, ya makanya ambil. Karena dianggap belum asli. Ada ini Nabi SAW yang berbicara kepada kita. Nah sampai di situ, wasallat alaihi malaikatus samawati wa hidatul bahr. Allah. Ya, bukan hanya sekedar dibukakan pintu surga, bukan hanya sekedar dinaungi oleh
malaikat dengan sayapnya, tapi apa? Salat alaihi malaikatus samawat. Para malaikat itu bersolawat kepada kita. Arti bersolawat apa? Mintain ampun buat kita. Karena solawatnya malaikat itu istighfar. Kalau solawatnya Allah rahmat, solawatnya malaikat itu istighfar. Jadi malaikat lagi mintain ampun buat kita semua. Ya, ada berapa ya jumlah malaikat langit? Ada tahu? Tidak ada tahu jumlahnya illa Allah. La ya'lamu adadahu illa Allah. Tidak ada tahu jumlahnya kecuali ya Allah. Bukan hanya itu kata Nabi, wahidatul bahar. Oh, hewan-hewan yang di lautan juga lagi mintain ampun buat kita. Untung gak gitu? Beruntung. Orang yang juga itu bukan gak beruntung, beruntung. Berapa banyak hewan yang di lautan? Ada ikan ocis, ikan cupang, macam-macam ya. Laut satu, jomera. Pokoknya hewan yang di air semuanya mintain ampun kepada kita. Kenapa? Karena dari kharaja yuridu ilman yata'allamu. Dia keluar untuk belajar satu ilmu. Dia mudah-mudahan Allah berikan istiqomah buat kita ya. Jika kita bisa terus hadir di majlis ilmu, bukan hadisnya jadi mana aja. Yang penting majlis ilmu kita hadir. Nah, kita ingat hadis ini, oh semangat gitu ya. Rawahu Abu Ya'la, hadis diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Wa tarkul bid'ah, nanti insyaallah kita lanjutkan lagi ya. Wallahu a'lam. So, ya mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kebahagiaan dunia, Allah kabul segala hajat kita, Allah kabul segala kesalahan kita dan juga orang tua kita. Rasulullah SAW Abdul Mabuddu